Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat selalu dan semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 5 dan 6, masih tentang gemar membaca. Seperti biasa, sebelum mulai belajar silahkan berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Nah, pada materi hari ini, nanti kalian akan belajar bagaimana menunjukkan gambar posisi yang benar saat membaca, lalu menyebutkan dan menuliskan bagian-bagian dari buku, lalu mengidentifikasi jumlah suku kata yang bervariasi, serta mengidentifikasi pola bilangan dengan benar. Coba simak cerita berikut. Dayu membawa buku cerita ke sekolah. Buku cerita itu memiliki gambar-gambar di dalamnya. Lani dan Siti mengamati isi buku, membuka halaman-halaman buku. Ingat, ketika mengamati, posisi membaca harus baik, yaitu yang bisa membuat badan sehat dan kuat. Kalian selalu praktikkan di rumah bagaimana posisi membaca yang baik. Jangan sampai lupa ketika baca badannya harus seperti apa. Nah, dalam buku juga terdapat berbagai macam bagian. Coba lihat di depan, bacalah dengan nyaring apa saja bagian-bagian buku. Yang pertama, buku. Lalu, judul. Selanjutnya, gambar. Sampul. Lalu, lembar. Penulis. Terakhir, halaman. Itu merupakan kosakata yang ada pada bagian-bagian buku. Untuk tugas yang pertama, kalian coba salinlah lalu bacalah dengan nyaring teks cerita buku adalah sumber ilmu. Kalian bisa lihat teks ceritanya ada di halaman 176. Kerjakan melalui voice note. Jangan lupa difotokan juga hasil tulisannya. Sekarang kita akan coba menghitung jumlah suku kata. Siti semakin pandai membaca. Siti mengenal banyak suku kata. Kata terdiri dari suku kata. Coba hitunglah jumlah suku kata dari kata berikut. Kata pertama, buku. Berjumlah 2 suku kata. Babu. Ya, sama 2. Kata ketiga dan keempat, perhatikan. Sekolah dan sebelah. Ya, ada 3 suku kata. Selanjutnya, pelajaran. Pelataran. Benar sekali, jumlahnya ada 4 suku kata. Ingat, di rumah berlatihlah membaca agar semakin pandai seperti Siti. Sekarang coba simak cerita berikut. Si putih tak mau belajar. Burung hantu membuka sekolah untuk binatang di hutan. Mereka akan belajar membaca. Burung hantu memang guru yang baik. Ia mengajar para binatang dengan sabar. Hanya si putih kelinci yang tidak ikut. Ia lebih senang bermain saja di hutan. Suatu hari si putih tersesat. Ia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Si putih sedih karena tidak bisa pulang karena tidak belajar membaca. Nah, kalian juga sama, harus pandai membaca. Ingat, membaca itu membuat kita tahu akan banyak hal. Nah, untuk tugas yang kedua, coba kalian perhatikan cerita si putih yang barusan. Hitunglah banyak suku kata dari kata-kata yang diberi warna ungu pada cerita si putih, seperti kata burung dan membaca. Kalian hitung berapa jumlah ejaan suku katanya. Burung ada 2. Membaca ada 3. Lalu cari kata yang memiliki bunyi sama. Contohnya burung mirip dengan kurung. Membaca
sama dengan membawa. Coba cari kata-kata lainnya yang berwarna ungu, lalu cari suku kata dan bunyinya yang mirip. Nah, materi terakhir hari ini yaitu pola bilangan berdasarkan gambar. Lihat gambar di depan, ada 3 buku, 2 buku, 1 buku. Lalu berulang menjadi 3 buku, 2 buku, dan 1 buku. Jadi bisa diketahui pola bilangan gambar tersebut adalah 3, 2, 1. Nah, untuk latihan di rumah dan untuk mengasah kemampuan kalian, kalian bisa lengkapi buku tema halaman 183 dan 184 supaya mengetahui pola bilangan yang ada di buku tersebut. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Tadi kita belajar tentang mengenal bagian-bagian dari buku. Ada sampul, ada halaman, ada judul. Lalu kita juga belajar menghitung jumlah suku kata dari suatu kata. Contohnya buku ada 2, membaca ada 3. Terakhir kita mengidentifikasi pola bilangan, yaitu urutannya seperti apa bilangan tersebut. Ada yang 3, 2, 1. Ada yang kayak seperti kemarin, rusa, kura-kura, rusa, kura-kura. Ada juga kecil, besar, besar, kecil, besar, besar. Itu yang disebut pola bilangan. Ingat, di rumah selalu belajar membaca dan menulis. Jaga selalu kesehatannya ya. Akhir kata Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.